Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Oke anak-anak, hari ini kita belajar di pembelajaran 5, masih di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kalian sudah siap belajar? Oke, siapkan buku kalian, buku temanya, juga buku tulisnya ya. Bu Intan minta kalian pahami penjelasan dari Bu Intan. Kalian simak baik-baik videonya. Oke anak-anak, selamat belajar. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran 5. Masih di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Ya, sekarang kalian buka bukunya halaman 116. Kalian buka bukunya halaman 116, pembelajaran 5. Ya, kalian simak baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Oke, sebelumnya kamu telah belajar teknik menari bungong jempa. Tari bungong jempa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Nah, kita sudah belajar teknik tari bungong jempa ya di pembelajaran sebelumnya. Jadi bungong jempa itu bisa ditarikan dengan berdiri atau juga dalam bentuk duduk. Jadi ada gerakan berdiri, ada gerakan duduk. Nah, yang ini sekarang kita akan pelajari bagaimana bentuk gerakan tarian dalam duduk. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, nah ini kalau dalam berkelompok. Nah, apakah kamu masih ingat gerakan dari tari bungong jempa dalam formasi duduk? Masih ingat? Tentunya masih ya. Nah, nanti kita ada praktek membuat video tarian bungong jempa. Nanti Bu Intan akan kirimkan contoh video tariannya ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya 117. Diskusikan dan peragakan secara berpasangan menarikan tarian tersebut dalam posisi duduk. Setelah kamu cukup menguasai gerakannya, berlatihlah secara berkelompok dengan iringan musik. Ya, ini karena kamu di rumah jadi berkelompoknya atau menarikannya dengan anggota di rumah aja ya, yang lebih dari satu. Ya, oke. Lanjut. Perhatikan arahan dan peragaan dari guru terlebih dahulu. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah kamu lakukan ketika mempelajari tari bungong jempa. Jadi salah satu cara kita untuk menghargai keberagaman budaya itu dengan kita mempelajari budaya Indonesia. Salah satunya yaitu tarian. Lewat tarian kita bisa mengetahui, kita bisa mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia, ya. Jadi semua daerah di Indonesia itu mempunyai tarian, ya. Ada dari Jakarta, ada tariannya, kemudian dari Sumatera Barat juga ada tariannya, dari Jawa juga ada tarian, dari Bali ada. Nah, di pelajaran kelas 4 ini kita mempelajari tentang tarian bungong jempa yang berasal dari Aceh. Nah, itu salah satu kita menghargai keberagaman budaya dengan kita mempelajari tari-tarian yang ada di Indonesia. Ya, Nak? Oke. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Oke, jadi Tuhan itu menciptakan banyak budaya yang berbeda agar kita saling menghargai. Nah, kita tugasnya itu menciptakan keselarasan di tengah perbedaan itu. Bagaimana kita menimbulkan rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Oke, kita lanjut ya. Masih ingat tangram yang telah kamu pelajari sebelumnya? Pada tangram tersebut juga terdapat bentuk yang berbeda. Masih ingat ya, tangram itu berasal dari bentuk persegi, kemudian dibentuk menjadi bangun datar yang berbeda. Ya. Coba kamu perhatikan kembali berbagai tangram berikut.
Dengan bentuk yang berbeda-beda kita bisa membentuk bangun atau gambar yang baru yang menarik dan kreatif. Jadi dari tanggram yang bentuknya berbeda-beda itu kita bisa menjadikan satu menjadi suatu gambar. Ya, kita sudah mempelajari di pelajaran sebelumnya. Dari tanggram itu kita bisa membentuk gambar orang menari ya. Jadi dari bangun datar yang berbeda itu kita bisa membentuk suatu gambar yang menarik ya, yang kreatif ya. Kalian sudah pernah praktekkan langsung di rumah kan dari pelajaran sebelumnya? Oke, sekarang beri huruf A, B, C, D dan seterusnya di setiap sudut pada tanggram tersebut. Tulis taksiranmu untuk besar-besar masing sudut yang kamu beri pada tabel berikut. Jadi sekarang kamu buat tanggram bentuk bangun datar yang berbeda. Buat tanggram, kemudian kamu ukur bentuk sudutnya. Ya, kamu tulis nanti nama sudutnya A, B, C. Terus bagaimana Bu cara ngukurnya? Ngukurnya menggunakan busur. Bu Intan kasih contoh ya. Jadi misalnya, Bu Intan kasih contoh. Bentuk bangunnya misalnya kamu gambar bentuk bangun segitiga. Oke. Bentuk gambar bangun segitiga. Bu, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya menggunakan busur seperti ini. Letak tengah busurnya, nolnya di sini, di ujung. Ya. Nah, di sini. Nah, ini bentuk busurnya. Ya. Ini garis tengah. Ini garis tengahnya, ya. Di sini 90 derajat. Nah, jadi di sini dari yang 0 ini, yang Bu Intan lingkarin ini, titik tengahnya kamu ukur. Nah, di sini ada angka-angka nih. 0, 10, 20 dan seterusnya, ya. Di sini ada angka-angka. 0, 10, nah dan seterusnya. Nah, disinilah kamu lihat pas di garis ini, sudut ini berapa angka berapa. Begitu cara mengukur menggunakan busur, ya. Jadi garis tengahnya kamu letakkan di ujung sudut segitiga ini. Busurnya kamu taruh seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, kamu bentuk sekarang tanggram, kamu bikin tanggram dengan bentuk bangun-bangun datar, boleh persegi, boleh segitiga, boleh trapesium. Nah, kemudian kamu ukur sudut-sudutnya, ya. Seperti ini cara mengukurnya, ya. Oke, sudutnya itu dikasih nama ya, A, B, C, D. Ini seperti ini sudut A misalnya, ini sudut B, ini sudut B, kemudian ini sudut C, ya. Dikasih nama. Jenis sudutnya kamu ukur, sudut A berapa, sudut B berapa, sudut C berapa. Begini cara mengukurnya. Enak? Oke. Kamu buat 4 bangun lagi ya. Oke, kemudian 118, buka lagi. Sekarang buktikan taksiranmu dengan mengukur menggunakan busur derajat dan tuliskan hasilnya pada tabel di atas. Oke. Jadi sebelum kamu ukur, kamu taksir nih gambar ini kira-kira sudutnya berapa ya gitu. Kalau ini biasa kan sudut yang di bawah 90 derajat itu dinamakan sudut lancip. Misalnya kamu kira-kira 70 derajat karena di bawah 90. Ternyata kamu tulis perkiraan 70 derajat. Ternyata pas hasil pengukuran 75 derajat. Nah, kamu tulis di hasil pengukuran 75 derajat. Itu ya, perkiraan itu
Artinya kamu kira-kira menurut pikiran kamu, bayangan kamu kira-kira berapa derajat. Oke. Kalau diukur sama, tulis hasilnya sama. Kalau beda, tulis hasilnya beda. Kayak gitu ya, Nak. Nah, ini kan sekarang dibuktikan ya. Buktikan itu mengukur ya. Nah, sekarang tuliskan kesimpulanmu tentang hasil pengukuran sudut tersebut. Tulis kesimpulannya apa? Misalnya kesimpulannya kalau sudut lancip itu ukurannya di bawah 90 derajat, atau kesimpulannya kamu tulis sudut yang ukurannya di bawah 90 derajat dinamakan sudut lancip. Terus atau kamu tulis juga misalnya dari beberapa dari beberapa bangun datar yang saya buat di Tangerang, rata-rata mempunyai sudut lancip atau rata-rata mempunyai sudut tumpul gitu ya. Kalau sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat ya. Jadi kamu buat kesimpulannya itu apa ya, dari hasil penelitian kamu ya membuat tangram. Jadi Bu Intan mau kamu mengerti apa itu tangram, apa itu sudut, dan bagaimana mengukurnya ya. Jadi kalau kamu sudah paham, kamu lakukan, kerjakan ini ya. Bu Intan mau kamu mengerjakan dengan kamu sudah memahaminya ya. Oke, Bu Intan lanjutkan. Perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Jadi perbedaan itu indah. Misalnya coba deh kamu lihat perbedaan dari bentuk fisik. Misalnya ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, coklat. Nah itu indah kan, beraneka ragam bentuknya. Coba kalau misalnya lurus semua rambutnya, kan itu juga kurang bagus. Jadi ada yang keriting teman kamu, ada yang lurus, ada yang bergelombang rambutnya, terus matanya, bola matanya ada yang hitam, ada yang coklat. Nah itu kan penuh dengan aneka ragam, keberagaman fisik. Nah itu yang membuat suatu perbedaan menjadi indah, dan itu anugerah yang harus kita syukuri. Kita bersyukur, kita dikasih sama Tuhan, sama Allah, kita dikasih, kita berambut keriting, kita bersyukur. Karena apa? Banyak orang yang rambutnya lurus mau dikeritingin. Kemudian juga kita bersyukur punya rambut lurus. Karena apa? Banyak orang juga yang rambutnya keriting ingin diluruskan gitu ya. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki ya. Kita nggak boleh kesel misalnya kok rambutnya begini atau kok ini, nggak boleh. Kita tetap harus bersyukur. Di balik itu pasti ada suatu keindahan ya yang orang lihat terhadap kita ya. Pasti semua orang itu mempunyai kelebihan, semua orang pasti mempunyai keindahan ya. Itu makanya kita harus bersyukur apa yang sudah kita miliki. Kita bersyukur kita mempunyai tubuh sempurna, kita bersyukur kita dikasih sama Tuhan, sama Allah itu rambut yang indah. Kita bersyukur dikasih sama Tuhan itu kulit yang bersih, kulit yang putih, kulit yang sawo matang, kulit yang coklat. Itu kita harus bersyukur ya. Dan gimana kita mempunyai, kita menunjukkan rasa syukurnya itu ya, kita menunjukkan sikap kita itu saling menghargai. Kita nggak boleh mengejek terhadap perbedaan orang lain. Kita tidak boleh mengejek terhadap perbedaan teman kita ya. Semua itu kita tetap harus disyukuri. Itu kita harus saling menghargai. Itu namanya kita bersyukur dengan suatu perbedaan. Jadi perbedaan itu indah. Tidak boleh perbedaan itu dijadikan suatu halangan kita dalam bersosialisasi. Itu ya Nak. Jadi perbedaan itu indah. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman 119. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Pernah kamu mengikuti? Pernah pastinya. Nah, buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Nah, hari besar apa yang pernah kamu lihat di tempat tinggalmu? Bu Intan kasih contoh. Kalau di tempat Bu Intan
Bu Intan melihat perayaan hari besar Idul Fitri dan Idul Adha ya. Bagaimana perayaannya di tempat Bu Intan, yaitu yang paling berkesan itu ketika kita bersama-sama melakukan sholat Id pada pagi hari. Misalnya Bu Intan gambar masjid ya. Aduh, gimana nih gambarnya? Bu Intan gak pandai gambar sebenarnya. Gini ya kira-kira tuh. Nah, ceritanya ini masjid ya. Kemudian ada apa sih kalau misalnya dalam perayaan hari besar itu Idul Fitri di masjid kenapa sangat berkesan? Karena banyak yang sholat pagi-pagi ya, sholat Id. Jadi banyak orang nih di sekitaran lapangan masjid ya, sampai di jalan raya. Nah, kayak begitu ya, kurang lebih nih ceritanya lagi pada sholat ya. Kemudian sampai di jalan raya, sampai lewat jalan juga banyak orang, ini saf-safnya ceritanya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kamu gambarkan bagaimana perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu. Boleh juga misalnya kamu gambar ketika keadaan dalam keadaan merayakan hari Natal yang beragama Kristen, lingkungan rumahnya bagaimana kamu gambarkan ya. Misalnya atau rumahnya ada yang pergi ke gereja, di lingkungan gerejanya gimana kamu gambarkan. Seperti itu ya. Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama gitu ya. Jadi kamu buat gambar di buku kamu aja, di sini kamu buat gambar ya. Oke. Sekarang kita lanjut halaman 120. Sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kalau tadi digambarkan, yang sekarang kamu ceritakan secara tertulis, kamu buat tulisan, kamu buat cerita tentang perayaan hari besar agama yang pernah kamu ikuti atau yang kamu lihat di lingkungan rumahmu. Misalnya bagaimana setiap perayaan Idul Fitri atau Idul Adha ya, kemarin baru saja kita merayakan Idul Adha. Nah, bagaimana perayaan di tempat tinggalmu itu kamu tulis, kamu buat cerita. Oke. Nah, presentasikan dan diskusikan dengan teman-temanmu cerita yang telah kamu tulis. Beri kesempatan kepada temanmu untuk mengajukan pertanyaan setelah kamu selesai melakukan presentasi. Nah, ini kamu boleh bikin cerita, kamu buat video, boleh kirim ke Bu Intan. Jadi Bu Intan juga tahu bagaimana cerita perayaan hari besar agama di lingkungan rumahmu ya. Boleh kamu kirim video, kamu kirim ke Bu Intan ya. Ingat loh, kalau yang mempraktekkan langsung mengirim ke Bu Intan ada nilai plus buat kalian ya. Bu Intan ingin tahu seberapa paham kamu mengikuti pembelajaran Bu Intan. Oke anak-anak. Oke, keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Karena apa? Karena Indonesia itu sungguh banyak suku bangsanya ya, dan agama Indonesia yang diakui ada 6. Oke, jadi karena beragam suku budaya di Indonesia, itulah yang membuat Indonesia itu kaya. Jadi tidak ternilai harganya. Oke, dan keberagaman itu menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ujung. Itu menyebar keberagamannya. Oke.
Nah, seperti apa keragaman umat beragama di lingkungan provinsimu? Kita berada di provinsi mana sekarang? Provinsi DKI Jakarta, ya. Nah, bagaimana seperti apa sih keragaman umat beragamanya di DKI Jakarta? Beragam juga ya, di DKI Jakarta itu banyak agama yang ada di DKI Jakarta. Jadi tidak hanya Islam ya, Kristen juga ada, kemudian Hindu juga ada, Buddha juga ada di DKI Jakarta. Jadi beragam. Oke. Nah, bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dari berbagai sumber. Nah, kamu harus cari tahu nih bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan. Yaitu tadi salah satunya dengan saling menghargai, saling menghormati ya kepada sesama ya. Nah, tulis hasil temuanmu pada kertas HVS dan presentasikan dengan kelompok. Tidak usah dipresentasikan dengan kelompok, presentasikan dengan Bu Intan. Oke? Kamu tulis hasil temuanmu. Temuannya itu apa? Bagaimana kita menjalin persatuan antar umat beragama. Oke. Setelah belajar di hari ini, coba renungkan apa yang kamu pelajari. Apa yang kita pelajari hari ini? Keragaman antar umat beragama. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengamalkan nilai kerjasama dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengamalkan nilai kerjasama itu? Apa yang akan kamu lakukan? Menghormati sesama, ya. Oke, kerjasama dengan orang tua. Di sekitar rumahmu banyak perayaan keagamaan yang dilakukan oleh penganutnya. Diskusikan dengan kedua orang tuamu perayaan apa saja yang pernah dilakukan. Bagaimana pula kerjasama antar umat beragama di lingkungan rumahmu. Tuliskan hasil diskusi dengan orang tuamu. Bandingkan hasilnya dengan yang diperoleh temanmu pada pelajaran yang akan datang. Oke. Nah, sekarang kamu diskusikan dengan orang tuamu. Oke. Ada perayaan agama apa aja sih di lingkungan rumahmu yang dilakukan oleh penganutnya? Oke. Terus bagaimana kerjasama antar umat beragama di lingkungan rumahmu? Oke, kamu berdiskusi dengan orang tuamu. Ya, oke, itu semua boleh kamu rangkum, kemudian kamu presentasikan dengan Bu Intan dalam bentuk video, ya, untuk pelajaran hari ini, ya. Jadi mulai dari kamu presentasikan tentang perayaan keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan rumahmu. Oke, apa aja. Kemudian kamu ceritakan bagaimana menjalin persatuan antar umat beragama. Ya. Kemudian bagaimana mengamalkan nilai-nilai kerjasamanya. Oke. Yang hari ini kalian presentasikan dalam bentuk video, boleh dikirim ke Bu Intan. Oke anak-anak, selesai untuk pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 5. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Intan di materi pembelajaran 5 kali ini, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Bu Intan harapkan kalian bisa mengamalkan nilai kerjasama dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat apa yang Bu Intan berikan hari ini. Kalian tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat selalu.